lagu yang saya paling suka ya selain Merana itu ada lagu duet lagunya. kok. Nggak, yang lagu duet. Lagu duet. Oh banyak. Ya Nggak, ini yang salah satu. paling. Jangan banyak-banyak, jangan 100. Yang paling berkesan lah. Yang satu aja. Yang paling berkesan yaitu Dunia Belum Kiamat. Kalau Mbak Titi, Hatiku hatimu. Soalnya kalau saya nyanyi itu orang ketawa. Apa sebab ada ui-ui-nya itu. ketika dibilang janda itu. Aduh. Gimana itu yang bagian itu? Banyak gadis pilihan, banyak janda. Ui-ui. Hore, gitu dia. Singapura Malaysia, hore. Itu orang paling senang pada itu. Iya. Sudah menjalani begitu panjang, bahkan ya kalau saya sebelum lahir ya. Berarti udah lebih dari 50 tahun. Iya, betul. Berkarir, bernyanyi gitu. Kira-kira apa yang Bang Muksin dan Mbak Titi, kira-kira apa yang belum dilakukan atau belum tercapai atau merasa semuanya sudah lengkap gitu? Ya kami bersyukur saja, alhamdulillah. Katanya Rumah tangga kan kami, artinya ada orang rumah tangganya, apalagi terutama artis-artis kan paling paling gencar kita orang dengar semuanya artinya. Dibilang gimana. Sebentar-sebentar. Ya artinya dengan mudahnya kayaknya baru nikahnya di Mekah, di sini pun. sebetulnya sangat disayangkan, tapi itu semua kembali ke urusan Allah juga. Ya mungkin memang jodohnya sampainya di situ, ya kan? Jodohnya sinyalnya udah dari lagu Merana itu. Jadi kan jodoh itu kan katanya tergantung ya, belum tentu kita udah segitu setengah matinya, udah berusaha, udah setengah mati nikah, tapi cuma pendek ya. Itu memang memerlukan kesabaran. Kalau enggak, waduh, itu sampai teman yang tadi saya bilang At-Tamimi itu dia udah oke, udah lulus tes, cuma dia nggak sabar. Iya. Dia nggak sabar, dia malu waktu saya bilang, kamu kenapa? Dia bilang nggak usah jadi penyanyi katanya. Karena nggak mau dipelonco itu. Iya, itulah ya kan orang dari kesabaran juga kan. Kesabaran, ya. Terus semua tuh kalau sabar tuh insya Allah ada hasil Jadi semuanya, dan bagus mungkin lah. itu memang juga ujian dari Allah ya kan. Mungkin kita disuruh ibadah, suruh mohon sama Allah supaya Allah bantu sama kita ya kan. Kalau Allah sudah mau ngasih, nggak ada yang bisa tahan. Itu. Begitu juga kalau misalnya Allah belum mau kasih, kita tunggang-tungging juga nggak bisa. Nggak bisa ngejar ya. Ada jalan. Dia kita ahli begini. Ada takdir. Semua ada. Saya alhamdulillah sempat nyanyi di HI ganti Bob tuh hari. Saya ikut pop singer saya dapat nomor 1. Iya. Number 1. Pop singer ya. Pop singer ya. Ada juga dulu bintang radio, bintang. Saya nggak ikut bintang radio. Soalnya nyanyi bintang radio ada apa? Dari daerah ya. Ada syarat-syarat ada cara nyanyi. Wah, mending saya ikut pop singer. Ikut pop singer di tahun pertama mulai tahun 88 89 itu yang dapat. Itu waktu saya baru operasi amandel. Tapi jadi seminggu kemudian sudah acara itu berlanjut. Saya coba ikut deh. Saya mau cari pengalaman. Rupanya pada waktu itu saya naik panasnya, mungkin masuk angin saya. Itu sampai panitia lihat saya punya muka mungkin merah. Saya itu waktu udah dikenal karena udah rekaman. Sini, kayaknya kok nggak sehat ya? Saya bilang ya, kenapa saya rasa panas badan saya? Dia bilang, panas badannya. Pulang aja batalin. Saya bilang enggak, saya mau cari pengalaman. Iya, rupanya saya punya amandel ini berdarah. Tapi nggak apa-apa, saya ikut nyanyi. Jadi hari malam itu yang dapat itu yang Frans Daromes itu. Ada penyanyi dari Sangir itu. Tahu mungkin, nggak tahu ya. Frans Daromes tahu ya? Iya. Frans Daromes. Yang dia yang dapat sama kalau nggak salah yang ceweknya Vivi Sumanti kali ya? Nggak tahu, iya kali. Vivi Sumanti yang dari Makassar juga yang tempoh hari yang Mbak Titi nanya itu mana Vivi Sumanti yang penyanyi cilik itu? Oh itu Vivi Sumanti itu yang dari Makassar yang kecil itu. Kan banyak juga tuh platnya. Ya banyak ya. Banyak. Oh iya. Tapi nggak terlalu banyak dia rekamannya. Oh jauh lah sama abang. Iya. Nggak terlalu banyak rekamannya. Vivi Sumanti ada? Ada ya platnya banyak. Ya nggak sebanyak Mbak Titi maupun ini, tapi
Lumayan. Saya Ya, dia sempat terjun ke film sama itu Rosa Lesmana sama Franda Romes duetnya tuh. Tapi di antara lagu-lagu yang dinyanyikan berdua duet gitu, tentu pasti beda-beda yang paling apa namanya berkesan atau paling menghayati gitu. Kalau Bang Muksin apa? Lagu yang mana? lagu yang saya paling suka ya selain Merana itu ada lagu Lagu duet lagunya. kok. Nah, yang Oh, lagu duet. Lagu duet. Oh banyak. Ya Nah, ini yang- salah yang satu. paling. Nah. Jangan banyak-banyak, jangan serakah Yang dong. paling berkesan lah. Yang satu Oh, aja. yang paling berkesan yaitu Dunia Belum Kiamat. Kalau Mbak Titi, Hatiku hatimu. Soalnya kalau saya nyanyi itu orang ketawa. Apa sebab ada ui-ui-nya itu. banyak dibilang janda itu. Aduh. Orang Gimana itu yang bagian itu? banyak Banyak gadis pilihan, banyak janda. ui-ui. Hore, gitu dia. Tinggal Malaysia, hore. Itu orang paling senang pada itu. Iya. Padahal itu main-main Nah, itu nggak Jadi saya sengaja. sempat nanya, karena banyak orang nanya, saya nggak bisa jawab. Ya saya nanya sama yang punya lagu. Mungkin itu bahasa Kalimantan atau apa. Jadi saya nggak, iya saya bilang, "Ya, namanya kan Hamidan. Ya kita panggilnya Dan aja. Dan itu lagu Dunia Belum Kiamat itu, ui, apa sih maksudnya? Ketawa dia. Nggak ada, cuma main-main. Oh main-main. Sweet gitu Saya mungkin bilang ya. kalau Makassar ada artinya itu. Dia bilang apa Makassar? Ngebet. Oh. Jadi pas. Tapi bukan ui-ui, mui-mui. Iya, ui sama aja, ui. Iya. Iya kan bahasa Makassarnya Katanya mui-mui. muiki. Iya. Aduh. Dan itu mungkin dua lagu itu yang paling tinggi juga kali ya. Iya, memang, iya. Jadi saya ikut Itu sampai pop sekarang singer kok. di tahun berikut baru saya dapat. Oh. Ya, jadi saya sudah dapat Itu juga saya sebetulnya malas diajak sama lakinya si Susana. Diki Suprapto. Suprapto. Oh. Dia lagi pas di Remako. Saya lagi datang. Apa kabar? Sih. Lu mau gak? Apa? Ikut pop singer. Enggak, males. Ayo, yuk, ntar gue yang bayar. Lu bayarin? Iya, gue yang bayarin. Dia kan kaya, banyak duitnya. Kalau mau ke studio tuh pakai Mercedes merah. Iya. Suaminya itu waktu masih suaminya Susana. Susana. Iya. Lu bayarin ya? Ya, ayo pergi daftar. Pergi daftar, bagus suaranya. Iya. Oh, daftar udah dibayar. Udah. Itu lagunya, lagu wajibnya Salam Mesra dari Halmahera. Siapa pergi ke bulan tuh Teti Cantik Kadi. Adi. Iya. Siapa Yang mau ikut, siapa ayo yang berangkat. mau ikut? Ayo berangkat. Oh, enggak, itu yang pertama. Ini yang kedua, apa yang satu? Itu Ya? Sandora. Enggak lagunya. Udah lupa. Ya Udah udah. lupa, nggak usah, nggak lupa. Jadi Iya. waktu kalau bikin itu di Sarina, itu kita ketawa ngelihat sebab itu orang yang ngikut itu dia langsung jatuh. Kalau misalnya waktu itu masih seleksi, itu langsung begitu dia nyanyi, Knock on Wood, lagu wajib. Knock on Wood. Knock on wood. Ya susah itu. Itu kalau orang bukan penyanyi dia nggak bisa. Iya. Itu penyanyi RRI semua jatuh. Ada Iya, yang lebih jago seriosa, jago hiburan jatuh. Semuanya karena dia penadanya enggak pas ngiringin. Jadi kita main feeling. Ten 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 Iya. ten. I don't wanna lose. Jadi semua pada jatuh. Belum lahir. Iya. Belum lahir, nggak usah diceritain. Enggak apa-apa. Belum lahir. Enggak, itu lagu ini kan, lagu top juga itu. Top. Ya. Iya, Top, top. iya. Tapi kan belum Knock on lahir. wood. Iya. Nah, udah saya masuk semifinal. Waktu itu saya ada pengalaman. Jadi pertama ini jangan kasih keluar kita orang punya energi. Ya nyanyi biasa-biasa. Itu saya sampai nyanyi waktu perjalanan, sampai Titi sama Mbak Titi, kamu nggak bisa nyanyi ya? Saya bilang, iya Mbak, lagi nggak nafsu. Loh, kok ikut?
Pokoknya yang penting masuk semifinal. Karena itu waktu dia punya hostnya, yakni announcer Hamid Gruno. Pak Hamid Gruno orang lama di TV. Dia selalu ngasih tahu malam ini si Fulan nyanyi bagus, si Fulan jelek. Dinilai begitu ya. Biasanya dia jelek. Terus besoknya mulai nyanyi beneran. Dia bilang malam ini yang nyanyi itu saingan Gatot Sunyoto, almarhum. Ada penyanyi dulu ada namanya terkenal, Ambon. Melki Guslau. Dia main boxing. Dia main boxing tuh. Terus Melki Guslau ya. Waktu saya ambil nomor tuh bareng sama dia. Saya ambil nomor pas nomor 13. Lo nggak usah ikut deh. Itu nomornya aja udah 13. Sial ya. Percuma loh. Saya bilang buat orang-orang lain yang nggak percaya, saya bilang sial buat dia. Saya bilang buat saya ini satu keuntungan. Ya. Saya bilang ya. Udah deh. Kalau menang kenapa? Iya. Lo berhenti nyanyi. Iya, gue berhenti nyanyi. Benar lo ya. Lo kalau gue menang, terus gue lihat nyanyi, gue teriakin lo. Bercanda gitu. Sama Edi Silitonga. Edi Silitonga bagus loh suaranya. Iya. Lagu Salam Mesra dari Merah dan nggak pernah dengar. Di mana ya lagu ini? Jadi saya tanya, ini siapa yang ini? Tanya aja S. Effendi ke RRI kalau mau ketemu dia. Oh ya, saya ke pagi saya ke RRI. Said Effendi ya. Said Effendi ya. Saya ke RRI. Iya, saya nanya, Pak, maaf ya, saya mau nanya, Pak Said Effendi itu mana? Oh sebentar lagi. Ya, ntar kalau lihat ada yang gosok-gosok batu tuh dia tuh. Oh iya. Batu cincin. Oh iya. Seneng batu cincin. Padahal itu penulis lagu hebat ya. Oh iya itu. Itu kalau dia nyanyi, kan sampai Raja Malaysia paling senang sama dia. Suka diundang private dia. Sama Raja nyanyi depan orang. Ya? Iya, Masya Allah suaranya. Itu udah sakit itu waktu terakhir masih Mahathir Muhammad. Artinya last time buat Mahathir Muhammad. Kita sempat sama rombongan Eli Kasim. Eli Kasim kan sering diundang sama kedutaan-kedutaan. Iya, betul. Jadi itu waktu sama rame-rame sama suaminya Bashir itu. Najib Bashir. Najib Bashir ya, sama kita orang ke Malaysia. Nah, itu gedung olahraga di Malaysia belum 100% jadi. Belum siap. Jadi stadion ini ya. Stadion ya. Itu waktu Eli Kasim yang ketua panitianya, ketua rombongan. Oh, iya. Nah, dia minta supaya itu kita orang nyanyi di situ. Akhirnya diperbaiki itu sambil Blauwir itu pada nungguin takut ada apa-apa, takut listriknya apa tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nah, itu waktu Mahathir ada hadir nonton nyanyi. Saya lihat ada orang Arab situ, saya nyanyi lagu Arab, senang dia. Kalau Bang Muhsin siapa penyanyi favoritnya yang senior, yang lebih senior gitu, atau yang menjadi semacam ya inilah idolanya? Said Effendi atau? Ya termasuk. Iya, karena dia itu waktu sedang sakit waktu dia sampai saya bilang dia naik itu juga naik truk itu saya yang gendong, saya bilang iya bisa nggak nyanyi? Insya Allah dia prima betul nyanyi dia. Wush. Kontrolnya bagus ya, kontrolnya bagus. Dia nyanyi yang orang sana suka. Lagu-lagu Melayu. Ya, di situ pulang nggak lama meninggal sih. S. Effendi. Dan S. Effendi itu dia paling suka saya punya lagu. Ada dulu lagu saya punya lagu Melayu namanya Insan Sejati. Itu syairnya bagus, dia suka. Dia bilang, Muhsin, dia bilang kamu nyanyi lagu itu, saya keluar air mata. Kenapa bisa sampai keluar air mata? Dia bilang kata-katanya. Ya. Oh ya? Ya. Itu yang nulis siapa? Ada penyanyi, ada pencipta lagu Melayu lama. Ya namanya Murad Haris. Dia itu, dia emang kalau bikin itu
lain dari yang lain gitu ya. Syairnya Ya, bagus-bagus. cuman memang susah aku dinyanyiin kalau penyanyi yang artinya kurang pengalaman kali gitu ya. Dia nggak bisa nyanyi karena saya nyanyi sendiri lagunya, itu saya punya feeling, perasaan tercampur. Jadi kayak nyanyi lagu pop juga, kayak nyanyi lagu gambus juga, kayak lagu Arab gitu. Dia ada gitunya tuh lagunya dia. Iya. Iya. Kan kita kan pakai nyanyi kan pakai perasaan. Iya, betul. Iya. Makanya kita kadang-kadang Rohnya gitu. iya, rohnya Jiwanya, ya. Betul ya. rasanya. Jiwa ya. Harus ya. Harus. Iya, Saya kalau rekaman, kalau saya misalnya dengar itu belum sampai goleng kepala saya, ya nggak berhenti. Pernah saya rekaman lagu Pasrah itu, Pasrah sempat meledak itu. Iya. Itu sampai 3 hari saya nyanyi, rekaman, 3 malam. Pulang dulu, rasa kurang malam enak, pertama pulang itu lagi. tiap kali nyanyi itu 3 jam di depan mikrofon. 2 malam, 3 malam saya balik lagi. Ya, betul. Padahal waktu hari pertama itu rekaman itu ada penciptanya di situ, ada teman-teman lain, gimana? Udah mau gini. Dia bilang yang namanya Muksin Hatta nyanyi udah gini. Coba saya bilang minta tolong, saya rekam. Kan saya kalau rekaman malam, ya saya sambil pulang kan sepi, jam 3, jam 4. Itu sepi. Nah, itu saya dengerin jalan. Apa kurang ini lagu. Artinya kalau cara nyanyi, misalnya cara nyanyi Melayu yang benar, cara nyanyi dangdut yang benar, udah benar. Ya, cuman rupanya jiwanya nggak ada. Penghayatan apa Iya, Ya, penghayatannya. penghayatannya kurang. Hari ketiga baru dapat. Iya. Begitu saya coba nyanyi, itu si operator udah bilang langsung gini. Dia tahu, dia juga tahu. Terasa soalnya ya. Rasa iya. Dulu, Makanya kalau kata Mas Idris Hardi itu menyanyi itu bertutur rasa katanya. Jadi ya seperti bertutur rasa. Iya, kadang-kadang nyanyi kita datang keluar seraknya nggak diulang, tapi kan jiwanya udah Masuk, dapat. iya. Saya pernah rekaman yang film Surat Undangan tuh, film saya Surat Undangan main sama Krisna Hakim. Ada Itu lagunya dia kan? Lagunya kan Surat Undangan itu musiknya Idris sama Hardi. Idris Hardi. Iya, betul. Terus saya betul. rekaman Sama ada kan, lagunya tuh. satu. Satu lagi Lagu apa ciptaan. namanya ya? Namanya apa gitu? Saya nyanyi itu ketinggian. Om, ketinggian nih gitu. Enggak. Ya Allah, aku nggak kuat ya. Tidak. Kamu coba nyanyi. Nyanyi paksa. Dipaksa aku kayak nangis. Ya sudah, ya itu maunya gitu. Terus sekarang ulang lagi. Ya, Jadi dia- saya temeh-meh itu ya itu udah maunya begitu. Katanya ini kan buat film. Udah begitu Iya, itu. iya. Aduh, tapi aku enggak. Ayo nyanyi sekarang. Seberapa keluar suaramu, kamu rasanya nyampe, kamu kesedit, katanya. Ya sudah itu jadi. Iya benar. Iya. Jadi udah ketinggian, tapi katanya ya sudah itu maunya kan. Yang penting jiwa kamu keluar. Kamu Betul, sedih kan betul. sekarang, sedih karena ketinggian suaranya, tapi malah jadi keluar, malah jadi bagus. Ya udah gitu, ya udah. Iya. Gitu. Jadi udah serak atau apa, tapi udah dapet gitu. Kayak rekaman sama Mas Keli juga gitu. Biar kita agak kecelitut sedikit, tapi jiwanya udah ada. Jadi masuk, nggak mau. Zee Hamzah juga gitu. Iya, betul. Zee Hamzah kan gitu. Terakhir dia telepon, Ti, ayo kamu bikin aja single yuk. Wah, aku apa bisa? Dah, nyanyi lagunya lagu 3 malam. Aduh Mbak Ti, aku nggak bisa lagu itu. Bisa. Udah, aku bikin deh, ayo. Nanti aja ya, kalau udah selesai lebaran. Ya udah enggak apa-apa, tapi iyain ya. Kamu nyanyi bisa. Suaraku nggak kuat, nggak bagus. Bukan kekuatan suaramu, bukan kekuatan bagusnya suaramu yang aku mau. Jiwamu yang mau, aku mau. Gitu. Itu dia baru minta, tapi sekarang belum. Kayak Mas Keli itu, Haryanto, Iya. dia the best operator. Iya. Kalau ngambil suara itu Emilia Contessa, kalau bukan dia ngambil, nggak Agak bakal beda. begitu suaranya. Suaranya kan besar. Agak beda. Nggak ada yang bisa rekam suaranya dia. Iya. Haryanto sama Teti Kadi, dia yang mesti ngambil baru enak. Iya. Dia pas gitu ngambilnya Pas, tuh iya. pas gitu. Iya, dia sempat belajar di Jepang. Iya. Dia belajar. Nah, ini yang lain ini, yang tea boy, coffee boy, jadi operator, semua ada di sini namanya. Ada di situ. ada. Nggak gini loh, apa tuh? Jadi dari pengalaman ya. Iya. Ada yang dari pengalaman, kebiasaan yang biasa. Jadi Iya, dia jadi bisa, lama-lama bisa gitu. Kadang ada yang memang betul-betul jiwanya ke situ ya jadi bagusnya. Tapi ada yang cuma yang penting dengar suara udah gitu loh. Iya. Kalau Mbak Titi siapa yang penyanyi senior yang dia dilihat, diidolakan atau fans
Kalau saya dari kecil itu, karena memang dari kecil saya tahunya, ingatnya, senangnya tuh sama Teti Kadi. Jadi saya suka sama Teti Kadi. Dan habis itu kan siapa lagi ya, nggak ada kayaknya gitu loh. Cuma ya yang namanya idola keibuan, yang idola gimana-gimana, yang lain yang dibilang itu ya saya terus terang salut sama Tante Titi. Saya itu saya anggap seperti orang tua sendiri karena Puspa, ya di Puspa itu. Waduh, pembicaraan yang luar biasa nih. Terima kasih atas sharingnya Bang Muksin, Mbak Titi Sandora. Tadi seperti Mbak Titi bilang kalau diceritain semuanya bisa mungkin 2 hari 2 malam nggak selesai. Seminggu kali ya, Seminggu. panjang banget. Tapi saya sarankan sebetulnya harusnya Bang Muksin dan Mbak Titi ini punya buku menceritakan perjalanan terutama di dalam dunia musik. Dan menurut saya itu akan menjadi legacy yang bagus bagi generasi yang akan datang ya. Saya masih tahu tentu saja. Mungkin generasi anak saya cucu mulai nggak tahu ya. Tapi dengan kemajuan teknologi, sosial media, kita bisa tahu yang 50 tahun lalu, 100 tahun yang lalu bisa gitu. Terima kasih. Saya mau bertanya, boleh? Boleh Bang. Iya. Kok bikin kaget kita orang masuk sini terus ya, ini kok kayak toko wayang dan segala macam ada di sini, terus, barang yang tua-tua semuanya. Iya, barang yang antik-antik yang tidak terfikirkan oleh orang lain. Ini yang saya kagum sama Fadlizon. Saya ini pecinta heritage Indonesia, budaya Indonesia. Termasuk ya juga musik kan, karena saya cerita sama Bang Muksin, saya ngumpulkan piringan hitam Indonesia dari tahun 1910 ada lah, 1920 banyak, 1930-an lumayan banyak, 40-an ya, 60-an 70-an ya paling banyak itu. Jadi itu kan bagian dari warisan budaya, warisan intelektual. Nah, termasuk saya kumpulkan Bang Muksin dan Mbak Titi ini, piringan hitam ini kan, piringan hitam ini jauh lebih awet. Ini sebetulnya bisa ratusan tahun gitu. Masih bisa diputerin? Masih, semua masih. Masih, dan di atas kita punya, di sini juga bisa. Istilahnya kan pick up dulu. Turntable player. Itu turntable player. Iya, ada. Masya Allah ya. Banyak yang sampai, yang kami punya pelat ini, banyak yang nggak sempat kan. Kita ini kan habis nyanyi pagi. Oh gitu, jadi nggak ingat juga yang mana. Jadi saking banyaknya. Nggak pernah tahu, jadi nanti setelah udah jadi lihat di toko atau lihat di mana baru. Jadi nggak sempat ngelihat. Jadi ini banyak yang belum lihat anunya, fotonya ataupun lagu-lagu nggak hafal. Mungkin nanti perlu saya foto, nanti saya kirim sama abang. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi. Iya, sama-sama. Bang Muksin dan Mbak Titi, legend penyanyi Indonesia, dan duetnya juga termasuk yang paling lama bertahan dan hingga kini di usia yang sudah senior. Bang Muksin sekarang sudah sepuh. 76. Alhamdulillah. Mbak Titi 60. Beda 10 tahun. 66 ya, 66, beda 10 tahun. Jadi masih terus berkarya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan itu bagian dari amal ibadah juga. Ya. Insya Allah. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih nih karena sharing pengalaman dan masa lalu, karena bagi saya cerita-cerita ini akan bisa menginspirasi juga banyak orang, dan saya melihat bahwa termasuk musik ini harusnya menjadi aset nasional, national treasure gitu. Iya. Bukan aset nasional itu cuman oli, minyak, gas, tambang gitu loh. Tapi seni budaya termasuk musik, lagu-lagu. Saya masih kecil, kalau dengar lagu India atau itu yang menyayat-nyayat, nggak tahu artinya, tapi bisa meneteskan air mata. Iya. Ya, cengeng namanya. Itu bukan cengeng sayang, Cengeng. rindu sama kau. Dan juga terutama Bang, itu tadi semangat zaman, ya, kemudian memori. Ketika orang berumur sekian, memorinya, jadi dia bertumbuh dengan lagu-lagu itu menjadi sebuah kenangan. Itu luar biasa loh, itu amal jariah juga menurut saya.
Karena membahagiakan orang ya. Iya, betul, ya. Gitu. Betul. Jadi dengan lagu ini ingat mereka Iya, masa muda dulu kan. betul. Itu yang Makanya Sama-sama kami masih muda. sering diundang kan ya apa? Mereka lebih senang lagi kalau nyanyi. Lagu lama. Iya, kalau ada senang lagu-lagu baru, tolong saya dikasih catatan supaya saya bisa belajar dari sekarang sebelum sampai di sana. Oh, enggak lagu-lagunya apa? Mbak Titi aja, Mbak Titi. Muksin yang lama gitu yang kita mau. Kalau yang baru nanti kan ada boleh nggak yang Bang baru. terakhir nih sambil ditutup. Ya. Ref yang lagu Hatimu Hatiku itu. Di tuh, 2, 3. Nah. Di antara hatimu, hatiku terbentang dinding yang tinggi, tak satu jua jendela di sana agar ku memandangmu. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima Sampai kasih ketemu banyak lagi. ya. Sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Sekarang Ya, kita insya tanda Allah. tangan. Assalamualaikum ini ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.